Bulan puasa tahun ini atau bulan Ramadan 1447 Hijriah, insya Allah akan dimulai pada hari Kamis 19 Februari 2026. Tetapi seperti siaran ulang, pendapat mengenai perlunya program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan pada bulan puasa mengemuka kembali. Padahal pada bulan Ramadan tahun lalu program MBG tetap berjalan dan tidak ditemukan masalah apapun. Sebagian publik berpendapat bahwa program MBG tidaklah efektif dan terbuang sia-sia jika tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Alasan inilah yang kemudian memunculkan usulan agar MBG dihentikan selama bulan puasa. Alasan lainnya, mayoritas siswa sekolah di Indonesia adalah kaum muslimin yang sedang berpuasa. Pendapat yang menilai MBG tidak efektif di bulan puasa tampaknya disebabkan beberapa hal. Pertama, yang bersangkutan tidak mengikuti perjalanan program MBG sejak awal, sehingga tidak tahu bahwa pada bulan Ramadan tahun lalu pun MBG tetap berjalan efektif dengan diversifikasi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan di bulan puasa. Yang kedua, banyak yang tidak tahu bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya terbatas untuk para siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita, yang jika dihentikan walaupun untuk sementara akan membuat upaya pencegahan stunting terhambat. Ya, seperti bulan puasa seperti tahun lalu, ya terutama untuk ibu hamil misalnya anak balita itu reguler karena mereka kan rata-rata masih butuh intervensi pemenuhan gizi. Untuk anak sekolah yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah, tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Jadi tidak ada perubahan mekanisme. Dan kita akan lakukan selama hari sekolah. Sebagaimana yang pernah diberlakukan tahun lalu, menu MBG untuk bulan Ramadan tahun ini umumnya berupa makanan kering yang tahan lama atau makanan awet yang bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa untuk takjil, seperti kurma, biskuit, buah-buahan, energen, roti, dan juga telur rebus. Terkadang diselingi dengan kolak atau bubur kacang hijau, yang pada dasarnya merupakan makanan yang tidak mudah basi dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, atau makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan serat. Selain itu, seperti telah disebutkan di awal, fokus program MBG tidak hanya untuk para siswa sekolah, tetapi juga pada upaya intervensi 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting, guna mewujudkan generasi emas 2045. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak masa kehamilan hingga bayi yang dilahirkan berusia 2 tahun. Periode yang juga disebut sebagai Golden Time Period ini merupakan periode kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa Golden Time Period, otak, organ tubuh, dan imun anak berkembang pesat, sehingga kekurangan gizi pada saat-saat seperti ini akan menimbulkan kerusakan permanen. Di antaranya berupa stunting yang akan sangat menghambat tumbuh kembang anak. Ini merupakan alasan lainnya yang menyebabkan program makan bergizi gratis tidak boleh dihentikan, walaupun untuk sementara. Tapi yang jelas, ibu hamil, ibu nyusui, dan anak balita itu sudah menjadi bagian dari program utama kita. Dan bahkan di 2026 ini kita akan utamakan di 1000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu, di hari libur, di bulan Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, ibu dan anak balita. Karena golden time periodnya pendek sekali, karena disitulah stunting dicegah, kemudian otak berkembang sehingga kita ingin menghasilkan generasi yang cerdas-cerdas, dan di 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali. Dan kita akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, khususnya anak balita di seluruh wilayah Indonesia tahun 2026 tidak ada yang terlewat, sehingga di akhir 2026 kita harapkan angka stunting menurun drastis ya. Hal lain yang juga membuat program MBG tidak mungkin dihentikan adalah serapan tenaga kerja yang sangat besar. Hingga awal Januari 2026 ini sudah terserap hampir sebanyak 800.000 tenaga kerja yang bekerja secara langsung di 19.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Jumlah itu belum termasuk mereka yang bekerja di berbagai supplier MBG. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, setiap SPPG membutuhkan minimal 15 supplier untuk memenuhi pasokan telur, minyak goreng, beras, susu, daging ayam, dan bumbu-bumbuan.
kebutuhan MBG yang sangat besar ini dengan sendirinya membuat para petani dan nelayan semakin bergairah, sehingga meningkatkan perekonomian lokal. Para petani peternak nelayan produksinya bisa diserap oleh setiap SPG, karena setiap SPG setiap bulan contohnya untuk beras membutuhkan 5 ton beras ya, kemudian membutuhkan 1,5 hektar luas kebun pisang selama setahun, dan membutuhkan 3.000 telur sekali masak ya, 350 ayam sekali masak, 350 kg sayur sekali masak, membutuhkan 450 liter susu sekali memberikan makan satu SPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat. Dan di Januari ini, hari ini, kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih 855 miliar satu hari, per hari ini. Sampai kemudian naik, nanti di Mei akan ada 1,2 triliun per hari, karena jumlah terima manfaatnya terus naik. Dan ini 70% dari dana yang digunakan untuk membeli bahan baku. Dan bahan baku 95-99% berasal dari produk pertanian. Jadi contoh untuk telur sendiri, di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru lah ya, yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur 2 kali seminggu. Namun tampaknya kesuksesan MBG dalam penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian lokal membuat banyak orang merasa tidak nyaman, sehingga muncullah hoax di media sosial yang isinya membenturkan dunia pendidikan dengan program MBG, mulai dari isu pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG, hingga nasib karyawan SPPG yang diisukan lebih beruntung ketimbang nasib guru honorer. Isu yang berkembang liar itu menyebutkan bahwa anggaran MBG sebesar 335 triliun hingga 400 triliun rupiah berasal dari pemotongan anggaran pendidikan. Padahal menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, seperti yang telah dikonfirmasi Wakil Kepala BGN Nani S. Deyang, anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi seluruh kementerian, ditambah dengan uang hasil pampasan dari para koruptor, serta anggaran MBG itu sendiri yang memang sudah ditetapkan melalui APBN. Jika anggaran MBG berasal dari pemotongan anggaran pendidikan, maka program-program pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi lihatlah, di awal 2026 ini, sejumlah program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo sudah tampak memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Mulai dari sekolah rakyat yang jumlahnya melampaui target, semula ditargetkan hanya 100 sekolah per tahun, tetapi pada tahun 2025, jumlah sekolah rakyat telah mencapai 166 sekolah. Di sekolah-sekolah rakyat ini, sekitar 20.000 siswa berbagai tingkatan yang berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin bersekolah dan tinggal di asrama dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah, alias gratis. Dan Presiden Prabowo terus mendorong pertumbuhan sekolah rakyat ini hingga mencapai target 500 sekolah dengan 500.000 siswa dalam 4 tahun ke depan. Presiden Prabowo juga mengenjot berdirinya sekolah-sekolah unggulan, termasuk SMA Nusantara, yang harus ada di setiap provinsi dan setiap kabupaten untuk menyalurkan anak-anak muda Indonesia yang berbakat agar mampu bersaing dengan anak-anak muda dari negara lain, termasuk menggalang kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di negara-negara maju. Rehabilitasi dan renovasi bangunan-bangunan sekolah yang rusak juga menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tahun ini, Prabowo akan merenovasi 10.000 bangunan-bangunan sekolah yang rusak dari target 100.000 sekolah dalam 4 tahun ke depan. Untuk mengejut sektor pendidikan yang semakin jelas perkembangannya, tentunya diperlukan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan semua itu, sangatlah tidak masuk akal jika anggaran program MBG merupakan hasil pemotongan dari anggaran pendidikan. Dan mengenai anggaran pendidikan ini, berkali-kali Presiden Prabowo mengatakan bahwa anggaran pendidikan pada masa pemerintahannya merupakan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan banyak orang lupa atau pura-pura lupa bahwa program MBG itu sendiri hakikatnya merupakan bagian dari program pendidikan. Para penyebar berita bohong itu pada hakikatnya hanya ingin mendiskreditkan program MBG yang sudah memperlihatkan banyak keberhasilan,
termasuk keberhasilan dalam menyerap tenaga kerja dan menggairahkan ekonomi lokal. Sungguh ironis, ketika sudah banyak negara yang memuji keberhasilan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo, ternyata masih ada orang nyinyir di negeri ini yang justru menginginkan MBG gagal. Mungkin karena MBG adalah wajah pemerintahan Presiden Prabowo. Men of our time.